Oke, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang kedua mantan flagship ini, yaitu Sony Xperia XZ2 dan Xiaomi Pocophone F1. Kedua HP ini sama-sama keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu ya. Jadi kedua HP ini sama-sama membawa chipset flagship pada masanya, yaitu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Kalau dari segi desain, tentu kedua HP ini mempunyai desain yang sangat berbeda sekali ya. Xiaomi Pocophone F1 dengan desain yang lebih modern, sedangkan Sony Xperia XZ2 masih menggunakan desain zaman dulu. Ya, Xiaomi Pocophone F1 ini dengan desain zaman sekarang, yaitu menggunakan layar berponi. Desain seperti ini desain yang lagi ngetren sekali di tahun 2018 yang lalu. Sedangkan Sony Xperia XZ2 ini menggunakan desain yang lawas, yaitu bagian atas maupun bagian bawah ya, ini masih sangat tebal sekali ya, khas-khas HP zaman dulu. Untuk desain bagian belakang, tentu kedua HP ini juga mempunyai desain yang berbeda ya. Sony itu desainnya bagian belakang rada menggelembung, sedangkan Xiaomi Pocophone F1 ini desainnya lebih lebih flat, lebih datar. Jadi menurut aku sih soal desain sih soal selera ya. Kalau untuk file genggamannya tentu lebih solid di Sony Xperia XZ2 ya, karena menggunakan backdoor terbuat dari kaca, dan untuk bezelnya ini terbuat dari aluminium, jadi lebih solid di Sony Xperia XZ2. Sedangkan di Pocophone F1 ini casingnya terbuat dari polikarbonat dan bezelnya terbuat dari plastik. Tentu untuk file genggamannya lebih ke solid di Sony Xperia XZ2 ini. Untuk ukuran layar kedua HP ini berbeda ya. Xiaomi menggunakan layar 6,18 in berjenis IPS, sedangkan Sony menggunakan layar 5,8 in berjenis IPS juga. Untuk ukuran bodi kedua HP ini sama saja ya, sama gedenya antara Sony Xperia XZ2 dan Xiaomi Pocophone F1. Oke, di sini saya akan lanjut ke tentang ponsel. Untuk versi Androidnya Sony menggunakan Android 9 dan Pocophone F1 menggunakan Android 10. Ya, ini updatean terakhir di kedua HP ini. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan RAM 6GB untuk Xiaomi, sedangkan Sony menggunakan RAM 4GB. Untuk internalnya Sony menggunakan internal 64GB, sedangkan Pocophone F1 menggunakan internal 128GB. Tentu lebih ke Pocophone F1 ya, internalnya lebih lega dibandingkan Sony Xperia XZ2 ini. Kalau untuk baterainya tentu lebih gede di Xiaomi Pocophone F1 ya, menggunakan baterai 4000 mAh, sedangkan Sony Xperia XZ2 ini cuma 3180 mAh. Kalau untuk harganya tentu kedua HP ini bervariasi ya, karena HP ini sudah tidak ada keluaran terbaru lagi. Sony Xperia XZ2 ini sekitar 800 sampai 1,2 jutaan, sedangkan Pocophone F1 ini sekitar 1 juta sampai 1,8 jutaan. Ya, tergantung kondisi dari kedua HP-nya itu. Meski kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845, tapi skor Antutunya berbeda cukup jauh ya. Sony 295 ribuan, sedangkan Xiaomi 393 ribuan. Tapi soal performa kedua HP ini sama saja ya, tidak jauh berbeda antara Sony maupun Pocophone F1. Jadi sama-sama menurut aku masih cukup enak di tahun ini, dan menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Ya, kalau buat sekedar sosial media, buat TikTok ataupun buat streaming seperti YouTube dan lainnya, HP ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Kalau dari segi kamera depan mungkin Sony Xperia XZ2 ini ketinggalan ya, yaitu 5 megapiksel, sedangkan Pocophone F1 ini menggunakan 20 megapiksel. Tentu lebih baik daripada Sony Xperia XZ2. Kalau untuk kamera belakang ini Sony Xperia XZ2 ini cuma ada satu, sedangkan Xiaomi Pocophone F1 ini ada dua. Sony 19 megapiksel dan Xiaomi menggunakan 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Kalau untuk fingerprintnya ini sama-sama di bagian belakang ya, sama-sama akurat sih menurut aku antara Sony dan Xiaomi Pocophone F1 ini. Tapi menurut aku lebih akurat di Xiaomi Pocophone F1 ya daripada Sony Xperia XZ2. Ya, untuk fingerprintnya juga di Sony Xperia XZ2 ini susah kejangkau ya, karena letak fingerprintnya ada di bagian tengah, sedangkan di Xiaomi ada di bagian atas. Di Pocophone F1 ini masih ada fast unlock, sedangkan Sony Xperia XZ2 ini sudah tidak ada fast unlock. Di Pocophone F1 ini juga fast unlocknya menggunakan inframerah ya, otomatis bisa digunakan saat gelap-gelapan atau saat tidak ada cahaya sedikit pun. Jadi soal keamanan lebih baik di Pocophone F1 ya daripada Sony Xperia XZ2. Di Pocophone F1 ada fingerprint dan ada fast unlock, sedangkan Sony Xperia XZ2 ini cuma ada fingerprint saja. Untuk fitur-fitur dan sensor tentu lebih lengkap di Xperia XZ2 ini. Xperia XZ2 ini ada namanya wireless charging dan ada NFC-nya. Sedangkan Pocophone F1 ini tidak ada wireless charging maupun NFC. Sony Xperia XZ2 ini juga ada IP rating ya, sedangkan Pocophone F1 tidak ada IP rating. Jadi lebih baik di Sony Xperia XZ2.
Karena Xperia XZ2 ini mantan flagship asli ya, tidak seperti Pocophone F1 yang mantan flagship killer. Jadi fitur-fiturnya lebih unggul di Sony Xperia XZ2, seperti ada wireless charging, IP rating, NFC, dan lain-lainnya. Sedangkan di Pocophone F1 ini tidak ada fitur seperti itu ya, seperti wireless charging, NFC, IP rating, dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman yang butuh NFC atau wireless charging, lebih baik pilih Sony Xperia XZ2. Kalau teman-teman tidak butuh seperti NFC dan wireless charging, lebih baik pilih Pocophone F1 ya, karena baterainya lebih gede, tentu lebih irit dibandingkan Xperia XZ2. Ya, kedua HP ini juga sama-sama menggunakan stereo speaker ya. Kalau Pocophone F1 ada di bagian bawah dan di bagian atas, sedangkan di Xperia XZ2 ini di bagian depan semua. Tentu speakernya lebih nendang di Sony Xperia XZ2 dibandingkan Pocophone F1. Kalau untuk jaringannya lebih baik di Pocophone F1 ya. Ini ada dual SIM dan seri resmi ya, meski garansi hitam, tapi ada seri resminya. Daripada Sony Xperia XZ2 ya, kebanyakan kalau yang beredar di Indonesia itu seri Jepang seperti AU, SoftBank, ataupun Docomo. Ya, kalaupun ada seri global dual SIM itu jarang dan harganya cukup mahal menurut aku. Jadi kesimpulannya sih, kedua HP ini menurut aku masih cukup worth it ya, baik buat ngegame maupun buat aktivitas lainnya. Kedua HP ini masih cukup mendukung di tahun ini menurut aku. Ya, secara performa juga masih cukup ngebut, seperti buat kebutuhan gaming maupun kebutuhan sosial media seperti TikTok, Facebookan, atau streaming di YouTube. Tentu kedua HP ini menurut aku masih cukup worth it dan masih cukup mendukung di tahun ini. Ya, untuk harganya cukup terjangkau lah ya, antara 800 sampai 1,2 jutaan untuk Sony Xperia XZ2, dan Pocophone F1 antara 1,2 sampai 1,8 jutaan. Ya, kita sudah mendapatkan di antara kedua HP ini. Untuk fitur-fiturnya kalian tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan saja ya bos ya. Tentunya kedua HP ini masih cukup worth it di tahun ini. Oke, terima kasih, mantul.